Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Santri Siap Menjawab. Kali ini pertanyaan datang dari seorang perempuan yang bernama Linda, beralamatkan Situbondo. Pertanyaannya ini timbul pertanyaan ini ketika temannya mempunyai permasalahan. Dan permasalahan yang kita bahas ini tentang seputar perempuan, yakni tentang mandi besar. Di dalam kitab dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang wajib mandi, di antaranya junub, haid, nifas, melahirkan, dan meninggal. Ada 5. Yang ditanyakan ini adalah temannya. Intinya ada seorang melahirkan, kemudian disusuli dengan darah nifas. Bagaimana hukum mandi melahirkan tersebut di saat nifas tersebut? Apakah makruh, haram, mubah, atau lain sebagainya? Jawabannya simak dan perhatikan agar supaya paham ya. Dalam kitab di sini ada permasalahan ketika orang perempuan itu junub kemudian haid. Bagaimana mandinya itu? Apakah tadi junubnya itu mandi meskipun orang itu dalam keadaan tidak suci? Dengan artian meskipun mandi junub itu tetap orang itu dalam keadaan haid. Maka di sini itu tidak dibenarkan, dengan artian nanti mandinya junub dan haid itu disamakan di akhir setelah sucinya haid. Bisa niatnya mandinya itu satu atau dibersamakan. Lafaz ibaratnya seperti ini. Idza asabat al-mar'atah janabatun thumma hadat qabla an taghtasila minal janabati lam yakun 'alaiha ghuslul janabati wa hiya haidun. Li'annaha innama taghtasilu fatathuru bil ghusli wa hiya la tathuru bil ghusli minal janabati wa hiya haidun. Fa idza dhahaba al haidu anha ajza'aha ghuslun wahidun wa kadzalika law ihtamalat hatta tathura minal haidi fataghtasilu ghuslan wahidan. Itu permasalahan junub dan haid. Begitu juga yang ditanyakan tentang nifas ini, melahirkan wajib mandi, kemudian nifas ini juga wajib mandi. Tapi mau mandi melahirkan ini, orangnya tersebut tetap tidak dalam keadaan tidak suci, yakni dalam perjalanan nifas. Maka nanti mandinya itu disamakan, digabung nanti di akhir. Niatnya pun boleh digabung. Namun nanti kalau niatnya ini, kalau orang tersebut mandi tapi dalam keadaan nifas, melahirkan tapi dalam keadaan nifas, kemudian mandi besar karena melahirkan ini, maka itu hukumnya kami dapat dari pencerahan dari Bu Yahya Al-Bahjah, ini hukumnya haram karena tala'ub fil ibadah, bermain-main di dalam ibadah, maka hukumnya haram seperti permasalahan junub dan haid tadi. Kemudian dalam permasalahan niatnya ini, karena dalam satu tujuan, yakni ingin menghilangkan hadas besarnya, wiladah ingin mandi besar, nifas ingin mandi besar. Karena ini adalah dua perkara yang tujuannya sama, maka boleh digabung menjadi satu. Ini sesuai dalam kaidah fikih yang ada di dalam kitab yang dipelajari dalam kelas sanawiyah. Ini ada dalam kaidah yang 19 berbunyi idza jatama'a amrani min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Jika ada dua perkara ini tujuannya sama, maksudnya sama, maka nanti yang satu ini masuk kepada yang satu yang lain ini. Persis ini pertanyaan yang dari Linda ini tentang nifas, melahirkan dan nifas, ini tujuannya sama, kemudian mandinya ini dibersamakan juga.
Nah, ini ada catatan, ada keterangan tambahan di dalam kitab Qutul Habib ya. Qutul Habib, syarah dari kitab Fathul Qorib, karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ya. Nah, di sini dengan catatan nifas tersebut keluarnya itu sebelum 15 hari. Kalau keluarnya nifas itu lebih dari 15 hari, maka itu tidak dinamakan nifas. Dikatakan nifas ketika sebelum 15 hari. Ini ada lafaz di sini ya. Tadi wa yushtaratu lakin yushtaratu ayyakuna khurujud dami qabla madha 15 yawman minhu, maka sebelum 15 hari. Untuk jawabannya seperti itu. Namun ketika melahirkan tapi darah haid itu tidak keluar, catat ini penting, jika melahirkan kemudian nifas darahnya itu tidak keluar, belum nifas, maka itu wajib mandi untuk wiladahnya. Tapi nanti kalau darahnya langsung keluar, maka nanti mandinya dibersamakan dengan nifasnya. Nah, itu beda ya antara langsung keluar dan tidaknya. Kalau tidak keluar, melahirkan seumpamanya, maka kemudian tidak keluar dari nifas, maka wajib mandi wiladahnya. Berbeda nanti kalau melahirkan kemudian dibarengi, kemudian setelah melahirkan keluar darah nifas, maka itu mandinya nanti dibarenkan sesuai dalam ibarat kitab Al-Daud, perkataan dari Imam Syafi'i tadi. Dan cara niatnya seperti yang ada di dalam kitab Qaidah tadi. Nah, untuk pertanyaannya dan jawabannya saya anggap cukup ya. Nah, mohon maaf jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang enak atau kurang berkenan dalam hati, mohon maaf sebesar-besarnya karena ini kekurangan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.